A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi taufik untuk bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita ini, tentunya dengan mata kuliah pengantar usul fikih. Selanjutnya, tak luput-luputnya kita mengirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahlul bait beliau, para ma'sumin, salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada sesi yang ke-7 ini dengan mata kuliah pengantar usul fikih, kita akan lanjutkan pembahasan kita, dan kali ini kita akan coba menerangkan dan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan ilmu usul fikih. Di sini kita coba ungkapkan beberapa hal penting, di mana ilmu usul fikih itu kita ketahui bahwa seseorang mempelajari ilmu usul fikih itu pada dasarnya itu adalah sebagai pengantar untuk bisa masuk ke dunia pengetahuan yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu tentunya menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan atau yang mesti dihindari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi yang akan kita singgung di sini yang berkaitan dengan ilmu usul fikih itu adalah bahwa ilmu usul fikih itu merupakan mantiknya fikih. Tentu teman-teman sekalian sudah menyadari bahwa ketika kita memasuki sebuah dunia pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka tentunya untuk supaya kita bisa masuk ke dunia pengetahuan itu, pengetahuan tersebut secara logik, secara rasional, tentunya tidak akan terlepas dari sebuah pengantar pengetahuan untuk memasuki pintu pengetahuan itu sendiri. Dan seseorang yang membekali dirinya untuk masuk ke dunia pengetahuan dengan sebuah sistem pemikiran yang mapan, sebuah sistem pemikiran yang istilahnya betul-betul terstruktur, sistematis, maka tentunya dia akan masuk ke dunia pengetahuan itu dengan penuh kekuatan penuh. Artinya karena dia sudah dibekali oleh sebuah pengetahuan untuk masuk ke dunia pengetahuan lainnya, maka dia akan mampu mengelola, memahami, dan bahkan menalar apa yang ada di dalam pengetahuan baru tersebut. Nah, dunia fikih atau dunia hukum syariat tentunya di sana dipenuhi dengan berbagai macam kesimpulan-kesimpulan terkait dengan sebuah hukum
Dan dalam pengambilan kesimpulan hukum tersebut tentunya harus didasari oleh sebuah pengetahuan lain yang menjadi alat, yang menjadi instrumen, yang menjadi tools untuk kemudian bisa menalar, bisa menguraikan, dan sekaligus yang menjadi puncaknya adalah bisa mengistimbat sebuah hukum. Nah, untuk supaya kita bisa mengistimbat sebuah hukum, maka tentunya kita memerlukan sebuah pengetahuan lain yang memberikan kita kemampuan untuk menalar secara logis, memberikan potensi kepada kita untuk bisa menjabarkan sesuatu, khususnya di dalam bidang fikih itu secara sistematis. Nah, kalau kita kembali sedikit kepada pembahasan yang ada kaitannya dengan mantik, dengan logika, ilmu logika, tentunya di dalam ilmu logika itu diajarkan kepada kita bagaimana kita mendefinisikan sesuatu. Selanjutnya, logika itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita beristidlal namanya. Di mana di dalam menyusun sebuah bangunan argumentasi itu dijelaskan di dalam ilmu logika. Sehingga kemudian bangunan argumentasi kita itu dianggap kokoh dan bisa diterima oleh nalar kita, oleh akal, dan cukup rasional di mata siapapun penikmatnya. Untuk memasuki dunia pengetahuan apapun tentunya ada mantiknya, ada logikanya. Di sana diajarkan bagaimana kita berargumentasi. Nah, terlepas daripada perbedaan-perbedaan yang dimiliki dengan ilmu mantik, ilmu usul itu dikategorikan atau dianggap sebagai sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan itu di dalamnya diajarkan, atau di dalam ilmu ini, disiplin ini, dibahas tentang bagaimana kita berargumentasi, menyusun sebuah bangunan argumen, yang kemudian dari argumen itu dihasilkan sebuah kesimpulan yang sifatnya hukum syar'i. Jadi pada dasarnya ilmu mantik itu, pada dasarnya ilmu usul fikih itu adalah mantik atau logika bagi fikih. Ibaratnya seperti itu. Nah, sehingga ya tentunya ini akan kita jelaskan nanti sedikit banyaknya. Juga pembahasan berikutnya adalah pentingnya ilmu usul dalam istimbat hukum syar'i. Itu juga akan kita isyaratkan di dalam perkuliahan kita kali ini. Dan selanjutnya bahwa usul dan fikih itu ya ibaratnya seperti teori dan aplikasi. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di yang barusan ini, nah di sini kita menuliskan bahwa ilmu usul adalah mantik daripada fikih itu sendiri. Fikih dan usul itu mempunyai suatu bangunan yang sama dengan relasi filsafat dan logika, mempunyai hubungan yang sama ya, dengan hubungan atau relasi filsafat dan logika. Dan sesungguhnya usul fikih adalah logika ijtihad, dan penamaan ilmu ini dengan usul fikih menunjukkan ketergantungan tersebut.
Jadi bisa dikatakan bahwa antara ilmu usul fikih dengan ilmu fikih itu sendiri itu saling bergantung satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita mau telusuri, pada dasarnya ilmu yang lebih awal muncul itu adalah ilmu fikih. Nah, dari fikih-fikih itulah kemudian lahir sebuah kaidah-kaidah yang kemudian disusun, kemudian dikaji dalam sebuah disiplin ilmu yang kita kenal dengan usul fikih. Nah, dari situ menunjukkan bahwa usul fikih ini pada dasarnya adalah diciptakan untuk kita bisa mengolah data yang ada di dalam fikih itu sendiri. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan yang tentunya tidak ditemukan di dalam fikih-fikih yang sifatnya klasik. Ada persoalan-persoalan. Nah, disitulah kita membutuhkan yang namanya logika. Tapi logikanya ini bukan logika dalam pengertian umum itu. Logika dalam artian sebagai sebuah kajian kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum syar'i atau fikih. Nah, itulah. Jadi yang namanya ilmu usul itu bisa dipastikan ia adalah sebagai mantik daripada fikih. Tapi kita juga menyadari bahwa usul fikih itu tidak hanya istilahnya digunakan kemudian untuk mengistimbat hukum-hukum syar'i, tapi juga ada manfaat, ada kegunaan lain yang tentunya kita tidak bisa singgung di sini. Nah, itu. Selanjutnya bahwa ilmu usul fikih itu ya mantik daripada fikih itu sendiri, di mana disebutkan bahwa pengetahuan terpenting yang dibutuhkan oleh seorang ahli hukum atau faqih dalam mengambil keputusan, yaitu istimbat dari sumber yang relevan, adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip jurisprudensi itu, yaitu usul fikih. Nah, di sini kita menyadari bahwa karena kita ingin mengetahui bagaimana fatwa-fatwa itu yang ada, bagaimana hukum-hukum syar'i itu diputuskan oleh seorang faqih. Nah, di sini kita menyadari bahwa seorang faqih, seorang mufti, seorang mujtahid atau seorang mustambit itu di dalam menyimpulkan sebuah hukum syar'i tentunya itu berdasarkan apa? Berdasarkan usul fikih yang merupakan logika bagi fikih itu sendiri. Sehingga disadari bahwa kebutuhan seorang faqih, seorang mujtahid terhadap ilmu ini di dalam melakukan atau di dalam apa istilahnya ini, di dalam melakukan proses ijtihadnya itu membutuhkan yang namanya usul fikih. Kenapa? Ya karena di dalam usul fikih itu disebutkan atau dibahas tentang berbagai macam kaidah-kaidah, di mana kaidah-kaidah tersebut akan membantu seorang mujtahid di dalam menyimpulkan hukum syar'i. Nah, dengan demikian bahwa ilmu tentang prinsip-prinsip fikih atau usul fikih ini itu dianggap sebagai salah satu ilmu yang paling penting sebagai pengantar ilmu fikih. Jadi orang mempelajari usul fikih itu pada dasarnya tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui, tapi pada dasarnya adalah
Dia ingin mengetahui seperti apa mekanisme di dalam mengistimbat hukum. Nah, ilmu tentang prinsip-prinsip ini dianggap sebagai salah satu ilmu yang paling penting sebagai pengantar ilmu fikih. Dan untuk supaya tidak terjadi pengambilan kesimpulan yang salah dan bertentangan dengan pendapat syariat suci ini, maka ilmu khusus yang berdasarkan pada bukti-bukti rasional dan referensial harus melakukan tugas penting ini. Nah, di dalam kita berargumentasi, kita kembali kepada analogi kita tentang ilmu mantik itu, ilmu logika itu. Kita analogikan di sini bahwa usul fikih itu adalah mantiknya fikih. Artinya, ketika kita terus di dalam menyusun atau membangun sebuah argumentasi dan kita betul-betul menjaga hal-hal yang memang diharuskan di dalam sebuah struktur atau sebuah bangunan argumen, itu kita menjaga kaidah-kaidahnya dan tidak mengabaikan apa yang ada di sana, berbagai macam aturan-aturannya, dan itu sangat logis, maka tentunya kesimpulan kita nanti itu juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak akan keliru. Kenapa? Ya karena berdasarkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang diajarkan di ilmu mantik, bagaimana kita misalnya mendefinisikan, bagaimana kita misalnya menyusun sebuah silogisme, menyusun sebuah premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Kalau semua itu kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik, dan kita terapkan apa yang diajarkan di situ, maka nanti kesimpulan kita, misalnya di dunia filsafat, kita ingin berargumentasi, membuktikan sesuatu, dan dengan menjaga kaidah-kaidah mantik atau logika tersebut, maka kita akan terpelihara dari kesalahan. Demikian juga halnya kalau kita ingin mengistimbat sebuah hukum syar'i atau sebuah hukum ketentuan fikih, maka sudah semestinya dan sudah seyogianya kita harus tetap menjaga dan memperhatikan kaidah-kaidah yang diajarkan di dalam usul fikih itu. Apa saja kaidah-kaidah yang diajarkan, dan kalau kita berdasarkan kaidah-kaidah itu menyimpulkan sebuah keputusan syariat, maka bisa dipastikan, bisa diyakini keputusan atau fatwa kita itu adalah sesuatu yang akan terjaga dan jauh dari kekeliruan. Nah, begitu eratnya hubungan antara usul fikih dengan fikih itu, sehingga tidak heran kalau misalnya dikatakan bahwa yang namanya ilmu usul fikih itu adalah mantiknya ilmu fikih. Nah, di sini juga dikemukakan bahwa ilmu usul fikih itu menguraikan tentang cara yang benar di dalam merujuk pada sumber-sumber dan dokumen-dokumen jurisprudens atau fikih, serta menyimpulkan, mengekstraksikan putusan-putusan hukum. Karena sebagaimana yang saya isyaratkan bahwa di dalam ilmu usul fikih itu kan, kalau kita mau melihat kitab-kitab yang ditulis dalam bidang usul fikih, itu berkaitan dengan pembahasan, misalnya pembahasan lafaz, dan ada pembahasan yang berkaitan dengan akal, pembahasan yang berkaitan dengan apa? Dengan dalil-dalil atau dasar-dasar yang kemudian dijadikan sebagai hujjah di dalam memutuskan hukum. Di usul fikih itu dijelaskan tentang kehujjahan khabar wahid misalnya.
Di dalam usul fikih itu dijelaskan tentang apa? Kehujahan ayat-ayat Al-Quran, kehujahan riwayat-riwayat, kehujahan ijma' misalnya, dan kehujahan akal, dan seterusnya. Itu semua dibahas di dalam usul fikih. Dan itu yang kemudian akan kita gunakan di dalam menyimpulkan atau mengistimbat hukum-hukum syar'i. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa hal utama yang dibutuhkan oleh seorang faqih atau ahli hukum adalah pengetahuan tentang ilmu usul fikih. Ini yang paling utama. Bahwa seorang faqih, seorang mujtahid, kalau dia ingin menyimpulkan atau mengistimbat hukum atau berijtihad, maka tentunya ilmu yang paling penting yang dia harus kuasai secara benar dan betul adalah ilmu usul fikih. Meskipun misalnya kita tidak menafikan bahwa ilmu-ilmu yang lainnya itu seperti ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab misalnya, ilmu tata bahasa Arab, ilmu apalagi ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu apalagi akidah, aqaid, ilmu tentang segala hal, ilmu balaghah dan seterusnya, ilmu logika juga termasuk. Tapi ilmu yang paling harus dia kuasai adalah ilmu usul fikih. Karena tidak ada satupun dari ilmu-ilmu yang lain yang membahas tentang kehujahan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyimpulkan sebuah keputusan syar'i. Hanya dibahas di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih itu. Jadi seorang yang namanya faqih ya tentunya membutuhkan ilmu usul fikih itu. Nah, ilmu-ilmu selebihnya juga ya tentunya diperlukan misalnya. Namun yang diperlukan oleh para ahli fikih adalah ilmu usul fikih. Kenapa? Ya sebab jelas bahwa tidak ada masalah fikih kecuali jika ahli fikih dalam mengambil keputusan atas permasalahan fikih itu memerlukan dan membutuhkan satu atau lebih kaidah usul yang telah dibuktikan kehujahan atau keotoritaritasannya dalam ilmu usul fikih. Nah, jadi kita kan seorang faqih kan kalau istilah ingin menggunakan Al-Quran, ingin menggunakan hadis atau riwayat untuk menyimpulkan sebuah hukum syar'i, begitupun kalau ingin menggunakan ijma', menggunakan akal di dalam mengistimbat hukum syar'i, maka terlebih dahulu sebelum melakukan proses istimbat atau proses ijtihad ini, tentu terlebih dahulu kita harus meyakini kehujahan dalil-dalil atau sumber-sumber yang akan kita jadikan sebagai acuan. Al-Quran misalnya. Itu terlebih dahulu di dalam ilmu usul fikih itu dijelaskan, dibuktikan kehujahannya. Dibuktikan otoritasnya itu, keotoritasannya itu. Demikian juga misalnya riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat ini atau hadis-hadis ini hujah atau tidak. Itu juga dibahas di dalam ilmu usul fikih. Demikian juga misalnya ijma'. Ijma' ini boleh nggak kita jadikan sebagai sandaran di dalam memutuskan sebuah keputusan syar'i ataukah tidak? Terlebih dahulu harus kita buktikan kehujahannya. Begitupun dengan akal. Nah, akal di sini apakah kita bisa jadikan pegangan untuk kemudian kita memutuskan sebuah keputusan syar'i yang kita istilahkan dengan istimbat itu atau ijtihad itu ataukah tidak?
Nah, semua ini adalah sebagai sumber yang kita bisa jadikan rujukan. Namun terlebih dahulu kita harus membuktikan kehujaannya itu. Nah, pembuktian kehujaannya itu yang dibahas di dalam ilmu usul fikih itu. Nah, sehingga ya dikatakan bahwa ilmu usul fikih itu adalah mantiknya. Artinya apa? Adalah sebagai logika untuk ilmu fikih. Jadi ya ilmu usul fikih itu ya berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Kita tidak bisa samakan antara ilmu usul fikih misalnya dengan ilmu-ilmu seperti ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu diraya, ilmu aqaid dan lain sebagainya. Ilmu usul fikih itu berbeda dengan ilmu-ilmu, merupakan bagian yang terakhir dari silsilah sebab istimbat. Artinya ketika kita ingin mengistimbat sebuah hukum, tentu kita memerlukan ilmu alat. Kita memerlukan kemampuan berbahasa Arab, kita memerlukan ilmu tata bahasa Arab, kita memerlukan ilmu logika, kita memerlukan ilmu akidah, kita memerlukan ilmu-ilmu yang lain, tapi ini semua tidak berada pada satu level di dalam menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Semua ilmu ini diperlukan karena untuk menunjang kita memahami teks-teks atau referensi-referensi yang ada di tengah-tengah kita. Kita punya referensi Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Artinya kita harus memahami terlebih dahulu bahasa Arab itu. Baru kemudian dengan mengetahui tata bahasanya, kita memerlukan ilmu tafsir, menafsirkannya. Dibahas tafsiran ayat ini, apakah itu menunjukkan sebuah hukum syariat ataukah tidak. Nah, di dalam menafsirkan itu, di situ juga diperlukan ilmu usul. Nah, nanti ada kaitannya dengan ilmu antara ilmu usul dengan ilmu-ilmu lainnya misalnya. Seperti itu. Nah, jadi ilmu usul ini merupakan, kalau mau dikatakan, adalah penyebab terakhir atau dari berbagai macam penyebabnya itu. Nah, ada silsilah penyebab itu, tingkatan-tingkatan atau level daripada penyebab itu. Nah, usul fikih yang paling dekat dengan fikih. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa usul dan fikih seperti teori dan aplikasi. Ini jelas bahwa yang namanya usul di situ kan menjelaskan tentang, membuktikan tentang kehujahan berbagai macam dalil-dalil, dan itu bersifat teori. Tentunya teori ini itu kemudian diterapkan di dalam menyimpulkan hukum-hukum syari atau fikih dengan modal pengetahuan tentang kaidah-kaidah tersebut yang diajarkan di dalam usul fikih. Seseorang itu akan mampu kemudian menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Jadi hubungan antara ilmu fikih dengan usul fikih itu sangat jelas sekali. Kenapa? Ya karena dalil-dalil dari ilmu fikih itu diolah, dikaji oleh ilmu usul fikih. Ya misalnya saja pembahasan kata-kata atau alfaz, ya, pembahasan alfaz
merupakan pembahasan yang tentunya sangat luas. Di dalam pembahasan alfaz itu dibahas tentang lafaz amr, perintah, baik dari segi lafaznya sendiri maupun dari segi polanya itu. Dari bentuknya, dari kata atau seperti fi'il amr misalnya. Akrim, kulla alimin, dan seterusnya. Itu semua adalah merupakan bahasan atau kajian di dalam usul fikih. Itu pembahasan alfaz, pembahasan lafaz-lafaz. Belum lagi pembahasan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang lain. Seperti misalnya usul amaliyah yang terdiri dari istishab, bara'at, takhir, dan seterusnya. Semua ini itu adalah teori yang diajarkan di dalam usul fikih. Itulah yang kemudian diaplikasikan di dalam mengistimbat hukum fikih. Jadi usul dan fikih itu ya ibaratnya sebuah ibarat teori dan aplikasinya itu. Nah, tentu ada beberapa di yang terakhir tentu ada beberapa poin yang penting dan perlu disampaikan di sini, bahwa berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada materi yang barusan kita sampaikan itu, maka ada beberapa poin penting dan pokok dalam hal ini. Yang pertama, bahwa ilmu usul fikih itu merupakan salah satu ilmu pendahuluan fikih dan diperlukan untuk ijtihad dan istinbat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ilmu usul fikih itu merupakan salah satu ilmu pendahuluan atau mukaddimah yang tanpanya tidak mungkin misalnya tercapai ijtihad. Hal yang sama juga misalnya jika seseorang tidak akrab dengan matematika dan penyelesaiannya, dia itu tidak akan dapat menyelesaikan persoalan apapun juga. Itu yang kedua, catatan yang kedua, poin yang kedua yang perlu. Dan yang ketiga, bahwa pengetahuan tentang asas-asas atau jurisprudensi atau usul fikih itu untuk membawa para fuqaha, para ahli hukum di dalam mengambil keputusan dari 4 sumber itu tadi yang kita jelaskan. Ada Al-Quran, adillatul arba'ah. Ada Al-Quran, ada riwayat, ada ijma, ada akal. Nah, dengan demikian ilmu usul itu bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan ia merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang diistilahkan dengan ilmu aliyah. Ilmu yang tadi itu sebagai instrumen, sebagai tools untuk kita gunakan di dalam ilmu fikih. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita jelaskan pada sesi ini. Insya Allah pada sesi-sesi berikutnya kita akan lanjutkan perkuliahan kita ini. Demikian, mohon maaf, mohon doanya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.